Mereka bisa memecat Gus Dur, tapi tak mampu mematikan filsafat pendidikannya. Seorang presiden yang dilengsarkan paksa ternyata meninggalkan sistem berpikir tentang pendidikan yang bahkan belum sanggup kita taklukkan sampai hari ini. Sejak kecil, Abdurrahman Wahid tumbuh bukan di antara kurikulum sekolah biasa, melainkan di antara kitab-kitab pesantren kakeknya, pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan percakapan intelektual ayahnya, Wahid Hashim, yang kelak menjadi Menteri Agama RI pertama. Lingkungan itu mencetak satu keyakinan dalam dirinya sejak dini, bahwa belajar bukan soal menghafal, melainkan soal mempertanyakan. Yang lebih mengejutkan adalah pilihan Gus Dur ketika merantau ke Mesir. Ia tidak lulus dari Al-Azhar karena waktunya lebih banyak dihabiskan di Perpustakaan Nasional Kairo dan di halqah para cendekiawan, bukan di bangku kuliah. Lalu di Baghdad, ia bukan belajar agama, melainkan mendalami sastra Arab, filsafat Eropa, dan teori sosial. Perpaduan inilah yang melahirkan apa yang kemudian disebut ketegangan kreatif dalam pikirannya. Gus Dur membangun falsafah pendidikan di atas satu fondasi yang terasa asing bagi sistem pendidikan kita saat ini: kemanusiaan universal. Baginya, pendidikan yang benar bukan yang menghasilkan lulusan patuh pada satu ideologi, melainkan yang melahirkan manusia yang mampu berdiri di tengah perbedaan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Ia meyakini bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang paling luhur sebenarnya sudah tertanam dalam ajaran Islam, dan pendidikan bertugas menemukannya kembali, bukan menutupnya dengan dogma. Konsep ini kemudian ia tuangkan dalam gagasan pribumisasi Islam, sebuah ide yang kontroversial dan dianggap melampaui batas oleh sebagian kalangan. Pribumisasi bukan berarti mengubah Islam, melainkan membiarkan Islam berdialog dengan budaya lokal secara jujur dan setara. Pendidikan, kata Gus Dur, harus menjadi ruang dialog semacam itu, bukan arena indoktrinasi. Disinilah konflik sesungguhnya dimulai. Ketika Gus Dur mulai mendorong modernisasi pesantren melalui keterlibatannya dengan LPTIS pada tahun 1970-an, ia berhadapan dengan resistensi keras dari dalam tradisi itu sendiri. Para kiai konservatif memandang langkahnya sebagai pengkhianatan terhadap tradisi. Namun Gus Dur berpendirian bahwa lembaga keagamaan bisa dan harus meminjam konsep-konsep dari luar, selama tujuannya adalah memanusiakan manusia lebih dalam. Ketegangan ini bukan sesuatu yang Gus Dur hindari, justru ia jadikan bahan bakar. Ia menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, antara pesantren dan universitas, antara Arab dan Indonesia. Dalam pandangannya, pendidikan yang memisahkan dua dunia itu adalah pendidikan yang tidak tuntas, pendidikan yang menciptakan manusia terpotong, yang hanya bisa berpikir dalam satu lorong sempit. Perubahan nyata mulai terasa ketika gagasan Gus Dur tentang pesantren sebagai subkultur mulai diterima. Pesantren bukan sekadar lembaga agama, ia adalah subkultur yang memiliki sistem nilai, estetika, dan epistemologi sendiri yang justru memperkaya peradaban nasional. Dari sudut pandang ini, pesantren tidak perlu meniru Universitas Barat, melainkan perlu menggali kekayaannya sendiri sambil berdialog secara setara dengan dunia luar. Hasilnya bisa kita lihat hari ini. Pesantren yang dahulu dipandang sebagai lembaga kolot lambat laun melahirkan intelektual, politisi, seniman, dan aktivis yang mampu bersaing dan berwacana di level nasional, bahkan global. Transformasi itu bukan kebetulan. Ia adalah buah dari filsafat pendidikan yang Gus Dur tanam jauh sebelum ia menjadi presiden. Makna terdalam dari seluruh filsafat pendidikan Gus Dur terletak pada satu kalimat yang terus berulang dalam pemikirannya. Agama adalah proyek kemanusiaan, bukan sekadar kewajiban ritual, bukan sekadar identitas kelompok, melainkan sebuah tanggung jawab sosial untuk hadir bagi mereka yang paling rentan dan paling sering diabaikan. Pendidikan yang lahir dari keyakinan ini bukan pendidikan yang menghasilkan orang-orang takut berbeda, melainkan orang-orang yang berani berdiri untuk yang lemah. Itulah mengapa Gus Dur membela etnis Tionghoa,
mengakui Konghucu sebagai agama resmi, dan berdiri di depan ketika minoritas diserang. Semua itu bukan kebijakan politik semata. Semua itu adalah kurikulum hidup yang ia jalani sendiri, sebagai bukti bahwa pendidikan yang ia yakini bukan sekadar teori di atas kertas.